Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Majek. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajukan kartu kredit Jenius BTPN. Sebagai informasi, akun Jenius Bank saya ini baru saya buat ya, dan ini baru selesai saya aktivasi untuk Jeniusnya. Jadi ini akun benar-benar baru Jenius BTPN yang baru diaktifasi. Nah, kalian juga bisa lihat di sini, dan sekaligus kita akan coba kalau akun baru Jenius Bank itu apakah bisa langsung kita ajukan kartu kredit. Karena akun Jenius Bank saya ini baru, saya coba setting dulu ya untuk pengaturan akunnya. Nah, seperti di sini kita akan kena biaya admin bulanan, biaya visible ya untuk di kartu debitnya. Akun Jenius Bank saya ini baru hari pertama diaktifasi dan ini pun saldonya 0 rupiah. Nah, kalian bisa lihat. Nah, di sini kita akan coba setting lagi mengenai syarat dan ketentuannya. Kalian bisa scroll aja. Lalu kalian bisa centang ringkasan informasi produk atau layanan. Lanjutnya di syarat dan ketentuan, lalu klik konfirmasi. Untuk Jenius Bank sendiri di sini kita terbagi ya berdasarkan nasabahnya itu berdasarkan beberapa level. Yang pertama basic, dan di sini ada juga untuk yang jenis selain basic itu ada smart di tingkat selanjutnya, lalu ada juga Jenius, lalu ada juga Sinara prioritas. Level nasabah Jenius itu ditentukan berdasarkan saldo rata-rata per bulan. Nah, di sini kalau Jenius saldo rata-rata per bulannya yaitu senilai 10 juta rupiah. Dan ini berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah lebih dulu punya kartu kredit Jenius, itu katanya kalau mau lebih mudah mengajukannya itu harus isi saldonya dulu. Di sini saya akan coba mengisi saldo Bank Jenius saya senilai 10 juta rupiah. Sekaligus meningkatkan level kita kalau 10 juta itu ke level Jenius. Sekaligus kita bisa mendapatkan kartu debit fisik dari Jenius itu kalau kita melakukan setor dana atau top up senilai Rp500.000. Oke, saya coba isi saldo Jeniusnya dulu. Nah, ini bukti saya transfer ataupun isi saldo Jenius Bank saya senilai 10 juta rupiah. Nah, ini kalian bisa lihat ya keterangannya, saya baru aja isi di tanggal 3. Coba cek kita ke akun Jeniusnya udah masuk saldonya atau belum. Sebagai catatan, kalau kalian mau melakukan isi saldo itu pilihnya transfer ke Bank BTPN. Karena Jenius itu merupakan produk dari Bank BTPN, jadi kalau kalian carinya transfer ke Jenius itu nggak ada. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa saldonya sudah bertambah ya senilai 10 juta rupiah di saldo aktifnya. Dan ini akan saya buktikan ke kalian. Kalian bisa klik in dan out untuk melihat transaksi keluar masuknya saldo. Nah, di sini kan cuma ada satu transaksi yaitu saya isi saldo senilai 10 juta rupiah di tanggal 3. Dan ini belum ada transaksi apapun termasuk saya menggunakan kartu debitnya pun belum ada saya pakai sama sekali. Nah, kalian bisa lihat di sini setelah kita melakukan isi saldo di atas 500.000 kita bisa mengaktifkan ataupun meminta untuk kartu debit. Oke, langsung aja kita ke bagian kartu kredit. Nah, di sini transaksi lebih mudah dengan kartu kredit. Kita bisa klik ajukan sekarang. Nah, sebelumnya kita bisa klik selanjutnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kartu kredit Jenius seperti biaya dan lain halnya. Karena menurut saya di saat kita ingin mengajukan kartu kredit di suatu bank, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kartu kreditnya. Dan ini beberapa fitur ataupun keunggulan dari Jenius kartu kredit. Seperti gratis iuran tahunan di tahun pertama. Selain mendapatkan kartu kredit fisik, kita juga bisa mendapatkan kartu kredit virtual. Dan ini adalah syarat di saat kalian ingin mengajukan kartu kredit Jenius. Yang pertama, kalian harus mempunyai akun Jenius yang aktif. Yang kedua, usia minimal 21 tahun. Dibuktikan dengan memiliki KTP. Yang terakhir, syaratnya adalah memiliki penghasilan minimal 3 juta rupiah per bulan. Oke, jika syarat dan ketentuan yang diberikan oleh kartu kredit Jenius teman-teman sudah memenuhinya semua, nah kalian bisa cek ya di sini pada hari Rabu tanggal 3 Januari kita akan coba mengajukan kartu kreditnya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja klik ajukan sekarang. Say hi to kartu kredit Jenius, kita bisa klik lanjut, bebas biaya di tahun pertama, klik lanjut, dapatkan poin setiap bertransaksi, klik ajukan sekarang. Pada halaman pengajuan kartu kredit di sini berisi data pribadi kita yang berisi nama ibu kandung, jumlah tanggungan, dan pendidikan terakhir. Ini adalah tahap 1 dari 5 tahap yang harus kita lengkapi. Oke, jika sudah teman-teman isi bisa klik lanjut. Pada tahap selanjutnya, alamat tempat tinggal. Nah, di sini alamat tempat tinggal langsung terisi otomatis karena Jenius mengambil data kita di saat melakukan pembukaan akun Jenius. Oke, langsung aja kita klik lanjut. Nah, di sini pada tahap ketiga, informasi pendapatan. Yang pertama ada sumber pendapatan. Nah, di sini teman-teman mendapatkan uang itu dari mana? Apakah dari
gaji, usaha, warisan, ataupun tabungan. Bisa pilih opsinya salah satu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa isi penghasilan per bulan, tulis aja penghasilan kotor gitu ya sebelum dikurangi pajak dan BPJS dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya pada dokumen pendapatan. Pada dokumen pendapatan kalian bisa pilih opsinya salah satu seperti slip gaji, mutasi rekening 3 bulan terakhir, SPT potong pajak, atau bukti potong BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau di sini saya pilih SPT, lalu kalian pilih dokumennya untuk di-upload. Lalu tunggu dokumen pendapatannya berhasil terupload. Nah, ini kalau sudah ada notifikasi hijau ini berarti itu sudah berhasil mengupload dokumen pendapatan. Kita bisa klik lanjut untuk mengisi ke tahap berikutnya. Nah, di sini pada tahap berikutnya berisi informasi pekerjaan. Di sini pun akan terisi otomatis datanya karena Genius mengambil data kita di saat melakukan pembukaan akun Genius. Tapi kalau datanya tidak sesuai atau teman-teman sudah pindah ke tempat pekerjaan yang baru, bisa klik edit ya, lalu update data pekerjaannya. Selanjutnya pada tahap kelima, informasi kerabat dekat. Nah, di sini nanti kita diminta untuk mengisi sama aja seperti kontak darurat. Untuk kerabat dekat yang bisa kita isi untuk kategorinya adalah sebagai berikut: orang tua, saudara kandung, anak, sepupu, keponakan, kakek, atau nenek. Lalu kalian bisa lengkapi datanya seperti nama lengkapnya, alamat tempat dia tinggal, provinsinya tinggal di mana, dilengkapi nomor handphone yang aktif, lalu kalian klik centang dan lalu klik kirim. Lalu muncul notifikasi persetujuan untuk analisis dan verifikasi data. Kalian bisa baca dan pahami, jika sudah kalian bisa klik centang. Inti dari notifikasi ini adalah kita memberikan persetujuan kepada pihak bank ataupun pihak ketiga di mana untuk melakukan mengecek data kita itu bisa melalui slip OJK ataupun data yang lainnya yang dibutuhkan. Oke, jika sudah kita bisa klik setuju. Oke, selanjutnya untuk mengkonfirmasi pengajuan kartu kredit kita, di sini kita diminta untuk memasukkan password akun Genius Bank kita. Oke, ini sudah saya masukkan, passwordnya bisa langsung klik kirim. Dan itu adalah tadi tahap pengajuan kartu kredit kita yang terakhir. Nah, di sini kita tinggal menunggu notifikasinya seperti ini keluar, pengajuan kartu kredit kamu sedang diproses. Diajukan pada 3 Januari 2024 pukul 13.53. Berdasarkan informasi notifikasi pesan ini bahwa untuk proses verifikasi atau pengajuannya itu diproses 2 hari kerja. Kita bisa melihat juga untuk progres pengajuan kartu kredit itu sudah sampai tahap mana. Nah, di sini ada tombol lihat progres pengajuan. Pada progres pengajuan di sini ada 3 tahap. Pengajuan dikirim ini sudah centang dan ini pada tahap kedua sedang verifikasi data. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu sampai tahap ketiga pengajuan disetujui. Ini saya baru dapat notifikasi dari Genius jam 6.27 pada hari Rabu 3 Januari ya. Masih di hari yang sama, cuma selisih berapa jam aja dari pengajuan. Kalau ini saya mendapatkan notifikasi selamat kamu mendapatkan persetujuan kartu kredit Genius. Agak kaget juga gitu, kenapa persetujuannya secepat ini. Cobalah untuk membuktikannya, kita login aja ke aplikasi Geniusnya untuk mengecek kita ini dapat limit berapa kalau emang disetujui pengajuan kartu kreditnya. Di saat verifikasi data untuk pengajuan kartu kredit Genius, itu saya tidak dihubungi oleh pihak Genius maupun kontak darurat maupun tempat kita bekerja itu tidak dihubungi oleh pihak Genius, tapi tiba-tiba ini sudah mendapatkan persetujuan. Selamat, pengajuan kartu kreditmu telah disetujui. Limit kredit yang saya dapat adalah sebesar Rp6.400.000. Dan yang unik dari kartu kredit Genius ini masih bersifat penawaran walaupun kita sudah diterima untuk pengajuannya. Sebelum kita terima penawarannya, kita cek dulu informasi biaya dari kartu kredit Genius ini. Untuk biaya tahunannya itu adalah gratis di tahun pertama dan di tahun kedua itu sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk kartu tambahannya sebesar Rp250.000 per tahun. Untuk bunganya per bulan yaitu 1,75% atau per tahun 21%. Untuk biaya materai untuk transaksi di bawah Rp5 juta itu gratis, sedangkan untuk transaksi di atas Rp5 juta dikenakan biaya sebesar Rp10.000 biaya materainya. Kalau kartu kredit Geniusnya tidak dipakai, itu tidak akan kena biaya apapun. Termasuk juga jika kalian tidak mau menerima penawaran kartu kreditnya. Jadi di saat ada penawarannya ini tidak kalian pencet terima penawaran sampai batas waktu yang ditemukan. Kalian tidak akan menerima biaya apapun, tapi kemungkinannya untuk penawarannya jika sudah batas waktu yang ditentukan habis, itu kemungkinan kalian tidak akan lagi mendapatkan penawaran kartu kredit. Saran saya, bagusnya kalian terima aja penawaran kartu kredit Geniusnya gitu. Jadi setelah kalian pakai kurang lebih 11 bulan, kalian sudah tahu fitur dan keunggulannya ataupun manfaat dari kartu kredit Genius itu. Kalau tidak sesuai ekspektasi kalian atau takut karena biaya tahunannya tinggi, kalian bisa lakukan penutupan kartu kredit. Nah, tapi di sini saya ingin menerima penawaran kartu kredit dari Genius. Oke, selanjutnya di sini kita bisa memilih desain kartu kredit Genius yang kita inginkan. Di sini ada 3 ya. Untuk fungsi dan kegunaan dari 3 jenis desain kartu kredit Genius ini semuanya sama ya, yang hanya membedakan itu warnanya saja.
Oke, selanjutnya kalian pilih nama yang diinginkan tertera di kartu kreditnya. Nah, di sini untuk alamat surat menyurat pengiriman kartu kredit. Kalian bisa ganti atau ubah alamat surat menyuratnya untuk pengiriman kartu kredit sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, di sini kalau kalian ingin menggantinya ke alamat rumah ataupun ke alamat kantor, itu bisa ya. Dengan cara klik edit lalu ganti alamatnya. Nah, jika sudah, kita bisa tekan lanjut. Oke, selanjutnya pada halaman persetujuan kartu kredit, di sini berisi informasi yang harus kalian baca dan pahami secara seksama. Nah, kalian bisa scroll ini syaratnya, ini lumayan banyak persetujuan syarat dari kartu kreditnya. Kalian bisa scroll aja sampai ke bawah. Pastikan kalian sudah memahami isinya, lalu kalian bisa centang ringkasan informasi produk dan layanan dan juga syarat dan ketentuannya. Jika sudah, kalian bisa klik konfirmasi dan tunggu notifikasinya 3-5 jam ke depan. Ini jam 21.36 saya mendapatkan notifikasi dari Genius bahwa kartu kredit saya sudah bisa digunakan untuk transaksi belanja. Jadi walaupun kartu kredit fisiknya itu belum datang, kita sudah bisa melakukan transaksi belanja menggunakan kartu kredit virtual. Kalian tinggal masukkan aja 16 nomor kartu kredit Geniusnya disertai dengan masa berlaku dan kode CVV di marketplace. Tapi kalau saya lebih baik sabar menunggu kartu kredit fisiknya datang agar bisa lebih aman dipakai untuk transaksi. Selain bisa dipakai untuk berbelanja, kita juga bisa melakukan tarik tunai menggunakan kartu kredit fisik BTPN Genius. Untuk limit tarik tunai kartu kredit yang diberikan itu hanya sebesar 30% aja dari total limit yang diberikan. Kalau kartu kredit lain bisa melakukan tarik tunai sampai dengan 50% dari total limit yang ada. Untuk tarik tunainya tidak mesti di ATM BTPN, kalian bisa lakukan tarik tunai misalnya di ATM Mandiri, itu akan kena jika tarik tunai 1 juta rupiah biayanya Rp50.000 per sekali tarik tunai. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa di like jika kalian suka video ini.